kalian percaya bahwa tak semua yang laris manis di dunia ini datang dari kerja keras semata? Di sebuah sudut kota Bangka Belitung, ada sebuah gerobak martabak dengan nama Martabak Bangka Antu. Tampilannya terlihat biasa saja, lampu neon kecil berwarna kuning redup, cat merah yang sudah mulai pudar, dan wajan besar yang menghitam karena dipakai bertahun-tahun. Namun yang anehnya, setiap malam tak pernah sepi. Antreannya sangat panjang. Orang-orang rela menunggu, bahkan hingga lewat tengah malam, katanya. Martabaknya gurih sekali, manisnya nempel di lidah, toppingnya juga banyak, dan yang beli, katanya, jadi ketagihan. Tapi, ada satu hal yang tak banyak orang tahu. Martabak itu hanya buka malam Jumat. Ya, hanya satu malam dalam seminggu. Dan anehnya, tiap kali buka, aroma martabaknya menyebar jauh sampai ke gang-gang sempit. Malam itu, aku sendiri yang melihatnya. Namaku Agus Linglung. Aku jurnalis lepas. Saat itu aku sedang menyusun laporan tentang kuliner malam. Dan tentu saja, Martabak Bangka Antu itu muncul dalam banyak obrolan. Aku penasaran, karena rasanya tak masuk akal. Gerobak sekecil itu bisa punya pembeli segitu banyaknya, tapi cuma buka sekali seminggu. Penjualnya, seorang pria paruh baya, matanya tajam, senyumnya tipis. Tapi yang paling kuingat adalah suaranya. Pelan serektik ia serah, seolah setiap kata keluar dari tenggorokannya sangat berat. "Mau beli martabak keju, Bang?" katanya. Aku hanya mengangguk. Tapi entah kenapa, tubuhku gemetar, bukan karena dingin, tapi seperti ada yang memandangi aku dari balik gerobak itu. Saat ia membuat adonan, aku memperhatikan sesuatu. Di bawah wajan besar itu, ada semacam kantong kain hitam, terikat dengan tali merah. Dan ada suara bisikan. Bukan dari si abang martabak, tapi dari entah mana. Bisikan itu seperti doa dalam bahasa yang aku tidak mengerti. Semakin aku mendekat, suara itu semakin jelas. Dan ketika aku mencoba memotret kantong hitam itu diam-diam, lampu gerobak langsung padam. Semua orang diam, tidak ada yang bicara, seolah waktu berhenti. Dan dalam kegelapan itu, aku mencium bau anyir, seperti darah. Ketika lampu menyala kembali, si abang martabak sudah berdiri tepat di depanku, tersenyum, tapi matanya kosong, tanpa kilau. "Abang ngelihat yang gak perlu dilihat," katanya. Aku hanya tersenyum gugup dan pura-pura menanyakan harga martabak. Ia hanya mengangguk, lalu menyodorkan martabak dalam kotak putih. Tanpa membayar, aku buru-buru pergi. Tapi sesampainya di rumah, martabak itu tidak ada. Yang ada hanyalah sekotak rambut panjang basah dengan sejumput tanah kuburan. Aku pikir itu hanya mimpi buruk. Tapi malam berikutnya aku mulai mimpi yang sama berulang kali. Ku bermimpi sedang mendorong gerobak martabak sendirian di tengah makam tua, dan di belakangku ada suara perempuan menangis, tapi tak pernah kutemui wujudnya. Aku mulai kehilangan arah. Setiap malam Jumat, aku terbangun dengan tangan bau mentega dan wajan hangus. Dan yang lebih parah, aku tak bisa makan apapun lagi. Setiap makanan terasa pahit, kecuali satu, martabak dari gerobak itu. Orang bilang, penjual itu dulu adalah pedagang buah. Namun usahanya bangkrut. Anaknya meninggal karena kelaparan. Dan sejak itu, ia pergi ke tempat keramat di ujung kota. Tempat yang orang-orang sebut sebagai simpang arwah. Dari sana, ia tak pernah sama. Martabaknya mulai laku, rezekinya mengalir deras, tapi di balik semua itu, tiap malam Jumat harus ada tumbal. Ada yang hilang, ada yang meninggal, ada yang
tak ditemukan jasadnya. Dan sekarang, aku tak tahu apakah aku sedang menuliskan kisah ini atau sedang mengulanginya untuk kesekian kali. Karena malam ini adalah malam Jumat, dan di depan rumahku ada suara gerobak didorong pelan, berderit seperti rantai tua. Dan dari jendela, aku bisa mencium aroma itu lagi, aroma yang sama yang pernah membawaku pada malam paling gelap dalam hidupku. Malam itu, suara gerobak terus terdengar. Deritannya seperti jeritan pelan dari sesosok makhluk aneh yang kelelahan, tapi terus dipaksa berjalan. Aku mencoba mengintip dari balik tirai jendela, tapi jalanan kosong. Tidak ada apapun di luar sana. Tak ada lampu, tak ada angin. Hanya diam yang pekat dan menusuk. Namun anehnya bau martabak itu tetap menusuk hidungku. Hangat, gurih, dan samar. Bercampur bau darah yang mengering. Aku menutup jendela rapat-rapat, mengunci pintu. Tapi saat aku menoleh ke meja ruang tamu, ada sekotak martabak terbungkus rapi. Kertas putihnya masih hangat, tapi kotaknya basah, seperti ditaruh di tanah berlumpur. Lalu aku tak berani menyentuhnya. Namun instingku merasa jika aku tidak menyentuhnya, sesuatu akan datang dan mengambil lebih dari sekadar nyaliku. Awalnya aku kira aku mulai berhalusinasi, tapi pukul 2 dini hari, ponselku berdering, nomor tak dikenal. Layar hanya menampilkan satu kata, buka. Aku mengabaikannya, tapi dering itu terus berbunyi, setiap menit, setiap detik. Bahkan saat ponselku kuletakkan di dalam kulkas, tetap berdering. Akhirnya, aku menyerah. Ku jawab panggilan itu dengan tangan gemetar, tak ada suara yang keluar. Namun hanya ada desahan. Lalu, suara langkah kaki, pelan, mendekat, dari balik telepon, dari balik jendela. Dan akhirnya suara itu berkata pelan, "Abang belum makan martabaknya ya?" Ku membeku. Sialnya tidak ada siapapun di rumah ini selain aku. Ibu dan ayahku sedang menginap di tempat saudara. Tapi suara itu, aku kenal. Itu suara pria penjual martabak Bangka Antu, yang bahkan belum pernah tahu nomor ponselku. Dengan tangan gemetar aku membuka kotaknya, dan di dalamnya, bukan martabak, tapi sepucuk kertas lusuh dengan tulisan tangan. Kau sudah mencium baunya, kau sudah melihat wujudnya, kau sudah membawa pulang pesannya. Maka kini, kau bukan lagi pembeli. Kau bagian dari gerobak ini. Aku terkejut dan rasanya ingin kabur, ingin keluar dari rumah. Tapi pintu depan sudah terkunci, gagangnya membeku. Dan dari luar, terdengar suara roda gerobak itu lagi, berderit. Semakin dekat. Aku tidak tahu bagaimana, tapi tahu-tahu aku sudah berada di jalan. Berjalan tanpa alas kaki, mengikuti suara itu. Dan entah kenapa, di belakangku, aku mendengar suara tawa anak kecil, tapi terputus-putus, seperti napas yang sesak. Aku merasa dia menertawakanku, yang tak bisa lari kemanapun lagi. Jalanan malam itu kosong, tapi suara-suara datang dari segala arah. Ada suara penjual martabak, suara pelanggan yang memuji, lalu suara tangis perempuan. Dan dari kegelapan, aku melihat sesuatu, sebuah gerobak, berdiri di tengah tanah kosong. Tempat yang dulu adalah pemakaman tua. Gerobak itu terbuka, dan wajan besar di atasnya menyala tanpa api. Minyaknya mendidih, tapi tak ada orang di sana. Lalu di belakang gerobak itu, ada sesosok perempuan. Rambut panjang menutupi wajahnya,
Kakinya tak menyentuh tanah, dan tangannya memegang sekantong kain hitam, seperti yang pernah kulihat dulu. Agus. Spontan aku langsung menoleh. Suara itu jelas menyebut namaku. Dari balik gerobak itu, muncul sesosok pria, penjual martabak, tapi matanya kini hitam legam, mulutnya lebar, terlalu lebar, dan suaranya seperti gema dari dasar sumur. Martabak ini belum lunas. Kau harus membayarnya, Agus. Malam berikutnya datang dengan angin yang ganjil. Tak seperti biasanya, udara di bangka yang biasanya hangat, kini menggigilkan tulang. Suara jangkrik pun mendadak hilang, seolah semua makhluk hidup memilih diam, karena mereka tahu gerobak itu kembali beroperasi. Aku masih belum percaya dengan apa yang terjadi sebelumnya, tapi tubuhku seperti berjalan sendiri, seperti ada tali halus tak kasat mata yang menarikku menuju tempat gerobak itu berada. Dan di malam ketiga sejak kejadian itu, aku melihatnya lagi. Gerobak itu berdiri di pinggir jalan dekat rumah kosong yang sudah lama terbengkalai. Warna kayunya makin kusam. Tulisan martabak manis antu hampir hilang dimakan usia. Tapi lampunya menyala terang, menyorot wajahku, seolah tahu aku datang bukan sebagai pembeli, tapi sebagai pewaris kutukan. Tak ada siapa-siapa di sekitar, hanya aku, gerobak itu. Dan wajan yang menggelegak seperti neraka kecil. Tangan ini bergerak sendiri, mengambil spatula, menyiapkan adonan. Tapi saat ku tuang adonan ke atas wajan panas, bentuknya aneh, bukan bulat, bukan juga datar, warnanya kemerahan, dan baunya adalah bau anyir darah yang sudah lama. Tiba-tiba dari arah belakangku, aku mendengar langkah kaki, lambat. 1, 2 mendai lalu berhenti tepat di belakangku. Aku tak berani menoleh, tapi suara itu kembali terdengar. Bang, martabaknya 1 ya, yang isi keju. Suaranya berat, parau, seperti ditarik dari dasar liang kubur. Pelan-pelan aku menoleh, dan aku melihatnya, seorang pria bajunya lusuh penuh tanah. Tangan kirinya menggenggam kepala, bukan kepala miliknya tapi kepala lain, yang masih meneteskan darah dari lehernya yang terputus. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, seolah membeli martabak di tengah malam dengan kepala orang bukan hal aneh baginya. Aku membeku, tapi tanganku tetap bergerak, membuatkan pesanan. Dan ketika martabaknya siap, pria itu mengulurkan 1 koin perak yang sangat tua. Lalu aku menerimanya, dan begitu aku berkedip, dia seketika lenyap, hilang dalam udara malam yang dingin dan hening. Kejadian itu bukan yang terakhir, karena malam-malam berikutnya makin banyak pelanggan aneh datang. Ada ibu-ibu membawa guling berwajah bayi. Ada seorang anak kecil tanpa bola mata yang bilang lapar. Bahkan pernah ada wanita yang seluruh tubuhnya dipenuhi paku, tapi tetap tersenyum sambil berkata, "Martabak abang enak sekali." Tapi aku ingin yang lebih panas. Aku tidak tahu sampai kapan aku akan menjalani ini. Tiap malam, aku menghidangkan makanan untuk mereka yang bukan manusia. Mereka yang telah mati, tapi belum pergi. Dan aku tahu, setiap martabak yang kubuat, bukan hanya untuk memuaskan rasa lapar mereka, tapi juga menjaga mereka tetap di tempat mereka, agar mereka tidak masuk ke rumah-rumah kalian. Namun malam ini terasa berbeda, lebih sunyi, lebih dingin. Gerobak itu berguncang tanpa angin, dan dari dalam laci, aku menemukan sesuatu, sebuah buku kecil berisi catatan tulisan tangan, tertulis, "Jika kau ingin berhenti, jangan pernah menyerahkannya pada orang sembarangan. Karena jika kau salah memilih, yang terikat bukan hanya kau,
tapi seluruh darah keturunanmu. Aku membacanya dengan gemetar, karena tepat di halaman terakhir, tertulis nama seseorang, Agus Linglung. Alam keempat, hujan mengguyur deras, petir membelah langit. Bangka seperti jeritan langit yang menolak malam itu datang. Tapi aku tetap keluar. Gerobak itu tidak bisa dibiarkan kosong. Kalau aku tak membuka wajan, mereka akan datang dengan cara yang lebih buruk, menjemputku atau menjemput yang lain. Dengan jas hujan tipis yang tak bisa melindungi tubuhku dari kedinginan, aku dorong gerobak itu ke tempat biasa. Dekat rumah kosong yang gelap dan ditumbuhi akar-akar liar. Suasana di sana seperti potongan dunia yang terlepas dari waktu. Tidak ada lampu, tidak ada suara kendaraan, hanya hujan dan bayangan. Wajan mulai memanas, adonan mulai dituangkan. Tapi malam ini, sesuatu terasa janggal. Suara wajan tidak mendesis seperti biasa. Minyaknya mendidih, namun tak ada uap. Lalu dari sudut gerobak muncul seorang wanita tua dengan jubahnya yang hitam. Matanya putih seluruhnya. Ia menatapku dengan tatapan kosong, namun bibirnya menyeringai. Kau pikir ini hanya tentang dagangan? Ini lebih dari sekadar pesugihan. Ini perjanjian darah. Ia meletakkan sebuah bungkusan kecil di atas gerobak. Kainnya merah, menyerap air hujan seperti kain kafan. Aku membuka bungkusan itu dengan hati-hati, dan di dalamnya segumpal rambut panjang hitam basah, masih meneteskan darah, dan bersama rambut itu sehelai foto. Wajahku dikelilingi lilin merah dan tulisan aksara kuno yang tak bisa kubaca. Aku terdiam, suaraku tercekat, tapi wanita itu tertawa pelan, lalu meninggi hingga berubah jadi teriakan memilukan. Tiba-tiba hujan berhenti, seolah dunia menahan napas, dan dari kegelapan datang 4 orang. Tapi mereka bukan manusia biasa. Wajah mereka tertutup kain putih, kakinya mengambang beberapa sentimeter dari tanah, dan masing-masing membawa sesuatu. Yang satu membawa tulang, yang satu membawa botol berisi darah, yang satu membawa belati berkarat, dan yang terakhir membawa papan nama. Papan itu bertuliskan, Martabak Bangka Antu, dikelola oleh Agus Linglung, disahkan oleh darah. Aku berusaha kabur, namun kakiku seperti tertanam. Tanganku bergetar memegangi spatula, sementara tubuhku menggigil bukan karena hujan, tapi karena sesuatu dari balik gerobak mulai keluar. Bukan manusia, bukan binatang, tapi bentuk hitam besar dengan mata banyak, menjulurkan lidah panjang berwarna putih ke arahku, seolah lapar, dan aku adalah menu utama malam itu. Namun saat tubuhku hendak ditarik masuk ke dalam gerobak, sebuah suara terdengar, serak dan akrab. Agus, waktumu belum selesai. Itu suara pria tua dari gang belakang pasar, yang dulu pernah memperingatkanku untuk tidak dekat-dekat dengan gerobak itu. Ia membawa obor dari daun kelapa dan menaburkan sesuatu ke tanah. Makhluk itu mengerang, mundur perlahan ke dalam gerobak. Wajah-wajah di sekelilingku hilang seolah tidak pernah ada. Pria tua itu mendekat, menatapku dalam-dalam, lalu berkata, "Kau masih bisa bebas, tapi syaratnya harus ada yang menggantikanmu." Aku menelan ludah, suaraku hilang, dan dalam hati aku tahu gerobak itu sedang menunggu. Menunggu aku menyebut satu nama, satu saja, satu jiwa, untuk menggantikan peran ini. Tapi bisakah aku lakukan itu? Alam semakin dingin, langit semakin hitam, dan gerobak itu masih berdiri, menunggu, mengamati, mencari.
Aku tak bisa tidur malam itu, karena dalam mimpiku, ada suara-suara memanggil dari balik gerobak, dan di jendela rumahku, terpampang papan nama itu. Agus Linglung, pemilik usaha martabak Bangka Antu, pewaris pesugihan. Hari kelima, matahari bahkan enggan muncul. Langit pagi terlihat kelabu, seperti tahu bahwa malam nanti akan ada darah yang kembali mengalir. Aku mencoba menjalani hari seperti biasa. Makan, mandi, tersenyum pada tetangga yang lewat. Namun di balik semua itu, dadaku sesak. Seolah ada yang duduk di atasnya, menunggu aku menyerah. Setiap suara roda motor yang lewat di depan rumahku membuatku refleks berdiri. Takut itu datang. Takut gerobak itu dibawa seseorang tanpa sepengetahuanku. Tapi tidak, gerobak itu masih bersamaku, masih mengintai dari sudut mataku, masih hidup. Malam itu aku tak sanggup. Aku berdoa membaca ayat-ayat yang bahkan dulu jarang ku sentuh. Ku panggil nama-nama Tuhan, karena kutukan ini terlalu berat. Tapi ketika azan maghrib berkumandang, aku mencium bau khas itu lagi. Bau margarin terbakar, bau telur, dan bau darah. Kupalingkan wajah ke arah halaman belakang, dan gerobak itu berada di sana. Padahal tadi pagi aku menguncinya di gudang dengan rantai, dengan gembok, tapi kini ia berdiri tenang, seolah berkata, "Kita mulai lagi, Agus." Aku memutuskan untuk melawannya malam itu. Aku tak bawa gerobak itu keluar. Aku diam di rumah, namun tepat pukul 11 malam, ada yang mengetuk pintu. Tak ada suara, yang ada hanyalah ketukan. Aku mendekat pelan, ku jenguk dari lubang intip, dan kulihat seorang wanita, rambut panjang, gaun putih, wajah tidak terlihat jelas, tapi dia menunduk dan tangan kirinya memegang sesuatu. Aku tak buka pintu, tapi dia berkata dari luar, "Bang Agus, ada martabaknya udah jadi belum? Aku lapar." Suaranya pelan, namun menancap di jantungku. Itu bukan suara manusia. Lalu aku mundur, mengambil ponsel, menelpon siapa saja yang bisa, tapi semua sinyal hilang, listrik padam, angin mendesir lewat celah jendela, dan suara itu kini berpindah ke belakang rumah. "Bang Agus, aku tahu kamu di dalam." Keringat dingin mengalir di tubuhku. Aku bersembunyi di bawah meja. Namun saat aku menatap ke arah dapur, gerobak itu sudah di sana, di dalam rumahku. Berdiri tenang, wajan mulai panas sendiri, dan adonan mulai teraduk dengan sendirinya. Aku tak tahu lagi harus bagaimana. Tanganku gemetar, lidahku keluh. Namun di tengah kekalutan itu, aku mendengar suara tawa. Tawa anak kecil. Lalu suara langkah-langkah kecil yang berlarian di lantai rumahku. Suara mainan yang dilempar. Lalu tangisan bayi. Tapi aku tinggal sendiri, tak ada siapapun di rumah ini selain aku. Aku mendekat ke ruang tengah, dan di sana kulihat seorang anak kecil, bajunya compang-camping, wajahnya pucat, namun matanya hitam seluruhnya. Ia duduk di samping gerobak, menatapku sambil berkata, "Ayahku sudah tak ada. Sekarang kamu selanjutnya." Aku terjatuh, menangis, berteriak, namun tak ada suara yang keluar, dan di saat itulah semua lampu menyala, semua suara lenyap, gerobak hilang, anak kecil itu menghilang, tapi di atas meja tersisa satu hal, sepotong martabak masih hangat, dan ketika kubuka sisi di dalamnya adalah daging. Bukan daging biasa, melainkan daging busuk yang ada belatuknya. Ada potongan kuku, ada rambut, ada sesuatu yang pernah hidup. Gue sudah tak tahu apa ini nyata atau tidak. Tapi malam-malam berikutnya, selalu ada suara yang memanggilku. Selalu ada pelanggan
yang mencari rasa martabak yang tak bisa didapat dimanapun, dan mereka semua sudah mati. Malam keenam, Bangka kembali diguyur hujan, namun hujan kali ini berbeda. Airnya tidak jernih seperti biasanya, melainkan keruh, keabu-abuan, seolah langit menangisi kematian yang tak pernah dilaporkan. Aku duduk di depan gerobak, menatapnya seperti menatap musuh lama, penuh dendam, tapi juga penuh ketakutan. Karena aku tahu, aku tak bisa menang darinya. Aku hanya bisa melayani sampai giliranku habis. Sejak malam martabak itu berisi daging manusia, pelangganku tak pernah berhenti berdatangan. Ada yang datang jam 11 malam, jam 2 pagi, bahkan saat azan subuh berkumandang. Tapi anehnya, mereka tak pernah bicara, tak pernah menawar harga, tak pernah bertanya, "Ini rasa apa, Bang?" Mereka hanya datang, mengambil, lalu pergi, tanpa suara, tanpa jejak. Dan yang lebih mengerikan, aku tak pernah lihat wajah mereka dengan jelas, selalu tertutup kabut, atau berdiri membelakangi cahaya. Malam itu aku bertemu pelanggan baru. Dia tak seperti yang lain. Dia menatapku. Seorang wanita berbaju kebaya hijau tua, rambut disanggul, tapi kulit wajahnya mengelupas seperti luka bakar yang belum sembuh. Ia duduk di bangku kayu depan gerobak dan berkata, "Kamu Agus Linglung, kan? Yang warisi gerobak dari almarhum Pak Tua?" Ku tak menjawab, tapi ia melanjutkan, "Dulu aku pelanggan setia beliau, tapi waktu tahu bahan martabaknya, aku pergi. Sayangnya aku tak cukup cepat. Gerobak ini tetap menemukan jalan menuju rumahku." Tangannya gemetar saat menunjuk ke arah perutnya. "Aku salah satu isi martabak yang kamu jual semalam." Aku ingin muntah tapi tak bisa. Lalu ia meletakkan sesuatu di atas meja, sebuah foto keluarga, dan berkata, "Suamiku belum tahu aku hilang. Anakku masih mencariku. Aku ingin sekali bertemu dengan mereka namun tidak bisa." Aku menatap foto itu lama. Air mata mengalir tanpa izin. Lalu sosok perempuan itu hilang, seperti asap di belai angin malam. Tapi pesan yang ditinggalkannya menempel di pikiranku. Apakah aku hanya meneruskan kutukan? Atau sebenarnya aku sudah jadi bagian dari iblis itu? Beberapa malam kemudian, aku mencoba memberanikan diri. Kubakar gerobak tersebut di bawah pohon tua. Tapi saat api menyala, tiba-tiba udara di sekeliling membeku. Dan dari balik pepohonan, puluhan wajah bermunculan. Mereka berdiri, menatapku. Mulut mereka sobek seperti sedang tertawa, namun mata mereka penuh dendam. Salah satunya maju, seorang anak kecil yang pernah duduk di samping gerobak itu. Ia berkata pelan, "Gerobak ini bukan benda, ini perut. Dan kamu adalah penjaga mulutnya. Kamu bakar perutnya, dia akan makan jiwamu." Api padam, namun anehnya gerobak tersebut utuh, tak hangus, tak terbakar. Bahkan warnanya makin mengkilat, seperti gerobak baru. Kini, aku tak tahu bagaimana mengakhirinya. Setiap hari aku bertambah lelah, tubuhku kurus, mataku merah, dan kadang aku melihat bayanganku sendiri. Tanda-tanda sudah mulai jelas. Aku tak lagi manusia utuh. Aku perlahan jadi bagian tumbal dari gerobak itu. Malam ketujuh, langit Bangka digulung kabut. Jalanan sunyi seperti dilakban Tuhan, dan lampu-lampu jalan satu persatu padam, seperti tahu bahwa malam itu ada yang sedang beraksi. Gerobak itu tidak lagi butuh aku untuk mendorongnya. Malam itu aku terbangun karena suara.
roda berdecit sendiri. Kulihat dari jendela, gerobaknya berjalan sendiri, mendorong dirinya dengan roda besi berkarat, meninggalkan jejak hitam di tanah. Ku tak tahu kenapa, tapi kakiku berjalan mengejarnya, tanpa sandal, tanpa niat, seolah ada tali tak terlihat menarikku untuk ikut menyaksikan siapa korban berikutnya. Kami tiba di sebuah gang kecil, dekat pasar yang sudah lama tutup. Di ujung gang itu ada rumah, catnya terkelupas, lampunya redup dan pintunya terbuka perlahan. Dari dalam rumah, seorang wanita tua keluar. Ia tertatih-tatih membawa uang receh dalam tangan keriputnya. Lalu ia berkata dengan suara lirih, "Saya dengar martabak ini bisa buat saya muda kembali." "Betul, Nak." Rasanya aku ingin berteriak, ingin bilang, "Jangan beli, Bu." Tapi mulutku terkunci, lidahku seakan dijahit oleh kuasa yang lebih gelap, dan wanita itu membeli 1 loyang. Begitu martabak selesai dibuat, wanita itu memakannya perlahan, potongan demi potongan, hingga tersisa 1 suap terakhir. Wajahnya mulai berubah, kerutan memudar, gigi tumbuh. Tubuhnya menegak seperti usia 20 tahunan. Tapi yang terjadi setelahnya, kulitnya mengelupas, dagingnya meleleh seperti lilin, matanya pecah seperti balon berdarah, dan dari tubuhnya keluar asap hitam yang langsung terserap ke dalam gerobak. Aku mundur, terlalu takut untuk menangis, terlalu bingung untuk lari. Lalu, dari sisi gerobak muncul sepasang tangan hitam, panjang, kurus, dengan kuku seperti sabit. Ia menunjukku, dan dari gerobak terdengar suara seperti desisan ular tapi berat. "Waktumu hampir habis, Agus. Kau janji 30 jiwa. Ini baru 12. Kau tidak bisa mundur." Aku jatuh, tubuhku gemetar, karena aku tak pernah buat janji itu. Sejak saat itu aku tak bisa berhenti. Tiap malam, gerobak itu berjalan kadang ke pasar malam, kadang ke gang sempit, kadang bahkan ke sekolah dasar saat malam Jumat. Korban tak lagi dipilih berdasarkan usia, yang penting nyawa, yang penting jiwanya bisa dikorbankan. Dan kini, aku mulai melihat wajah-wajah yang dulu aku kenal, berjalan di antara bayang gerobakku, tetanggaku, guru SD-ku, bahkan mantan kekasihku. Semua jadi arwah pengintai yang tak bisa pergi. Pernah suatu malam, aku coba kabur, naik motor, tinggalkan gerobak. Aku menuju pantai, mencoba lemparkan ponsel, dompet, dan semua yang mengikatku dengan kehidupan lama. Tapi saat aku menoleh ke arah laut, gerobak itu sudah di belakangku, sendiri. Tak ada bekas roda, tak ada suara, tapi dia ada. Dan kini, aku sadar, aku tak lagi manusia, aku adalah bagian dari perantara antara dunia ini dan dunia yang hanya mengenal lapar. Gerobak itu adalah mulut, dan aku adalah lidahnya. Alam ke-8, aku terbangun karena suara ketukan di pintu. Bukan 3 kali seperti biasanya, 6 kali. Cepat, ritmis, seperti ketukan dalam ritual aneh yang tidak diajarkan manusia manapun. Kulirik jam dinding, pukul 1 pagi. Angka itu lagi. Sudah 2 malam berturut-turut angka itu muncul, seolah waktu tahu bahwa sesuatu sedang bangkit dari balik tirai kegelapan. Aku buka pintu perlahan. Tidak ada siapapun. Tapi di depan rumahku, gerobak itu sudah berdiri sendiri, basah oleh embun. Namun roda-rodanya bersih, tak seperti habis melintasi jalan, melainkan seperti baru keluar dari kamar tidurku. Dan di atas gerobak, ada satu hal yang membuat darahku membeku.
Sepotong jari kecil masih segar. Kukunya dicat merah muda. Aku mengenali jari itu. Itu milik Alia, tetanggaku. Alia adalah anak perempuan usia 7 tahun yang kemarin mampir ke gerobak martabak Bangka Antu, minta potongan martabak manis tanpa coklat. Anak polos yang bilang ingin jadi dokter agar bisa sembuhkan ibunya. Aku teriak, marah, takut, frustrasi. Kenapa kalian ambil dia? Bukannya aku sudah cukup untuk menyerahkan jiwaku. Tapi gerobak itu tak pernah menjawab dengan kata-kata. Dia menjawab dengan bau. Bau hangusin dan manis. Dan anyir darah yang melekat di langit-langit mulutmu. Bahkan sebelum kau mencium sumbernya, bau martabak sialan itu yang kini kupahami bukan dibuat untuk memuaskan perut manusia, tapi memancing jiwa-jiwa lemah yang mudah tergoda oleh kenangan makanan masa kecil. Paginya rumah Alia dipenuhi orang polisi, warga dan tangisan ibunya yang memanggil-manggil nama putrinya seperti mantra penyesalan. Dan aku hanya duduk di pojokan mengunyah sepiring martabak yang baru selesai kupanggang. Karena aku sudah tidak punya pilihan. Setiap malam gerobak itu menyuruhku masak, dan setiap martabak yang kubuat selalu ada daging di dalamnya. Aku tidak tahu dari mana datangnya, tapi selalu ada. Dan semakin aku menolak, semakin aku merasa dagingku sendiri mulai mengelupas. Malam ke-9, malam Jumat Kliwon ketiga, setelah itu, ada kejadian yang membuatku tahu. Kutukan itu telah selesai. Aku sedang menyapu halaman saat dengar suara roda berdecit. Pelan, menyeret seperti diseret seseorang yang tak punya tenaga. Aku menoleh ke ujung jalan. Dan di sana, di bawah lampu jalan yang berkedip, ada gerobak martabak. Diam tak bergerak, tapi aku tahu itu gerobak yang sama. Dan di belakangnya ada anak laki-laki kecil, mendorongnya pelan, matanya kosong, wajahnya belum cukup umur untuk mengenal dosa, tapi tangannya sudah memegang spatula. Aku teriak, "Dek, jangan dilanjutin. Itu bukan punya kamu." Tapi anak itu hanya menoleh sebentar dan tersenyum. Senyum yang persis seperti ayahku dulu. Senyum yang artinya, kutukan ini sudah punya pewaris baru. Dan untuk kamu yang sedang mendengarkan ini, jika suatu hari ada gerobak martabak yang lewat malam-malam, tanpa lampu, tanpa suara, dan kamu mencium aroma martabak yang berbeda, jangan dekati, jangan beli, jangan menoleh, karena bisa jadi kamu korban selanjutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jika kau masih diizinkan bangun setelah malam ini, teruslah berhati-hati. Karena ceritakan malam ini bisa saja terjadi besok di desa, atau bahkan di kota tempatmu tinggal. Dan terakhir, jangan lupa matikan lampu.